layak seperti manusia, maka tidak wajar Allah menyebut kita sebagai manusia. Ini satu ayat. Dengar salah aku ini dalam surat Al-A'raf ayat 179. Lebih kurang bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Lebih dan kurang mau kita tengok datang surat Al-A'raf ayat 179. Sungguh kebanyakan neraka itu saya isi kena Tuhan terdiri daripada jin dan manusia. Ini dua golongan, jin dan manusia. Sungguh neraka itu kebanyakan saya isi sebagai isinya jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati tapi tidak mau memungsikan hatinya untuk memahami. Walahum a'yunu la yubsiruna biha. Mereka itu punya mata tapi matai gemerai fungsine untuk menengon kebaikan, nengon tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum azanu la yasma'una biha. Mereka itu punya telinga tapi gemerai fungsine telinga ini untuk memengis jeroh-jeroh, nasihat jeroh-jeroh. Ulaika kal an'am. Ini Tuhan mereka itu bagaikan hewan ternak. Artinya berarti Tuhan memberikan lakukan ya. Nggak tentu saja kita remalan, tapi kita bukan golongan sebagai golongan manusia. Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan hewan ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat lagi dari hewan ternak. Berarti lebih sesat manusia itu, lebih rendah manusia daripada hewan ternak. Sisi dijawab dengan ayat yang sambungannya. Ulaika humul ghafilun. Itulah mereka orang-orang yang lalai. Jadi atas permukaan bumi ini kita beribadah kepada Allah. Nanti sempat lalai. Nanti sempat kita lali murid ni. Itulah tingkatkan iman kita kepada Allah. Tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Ini terutama sekali ku anakku ya batang ruang ni. Ini taring ni akan ni jumlahnya 4. Sararawan tulubat. Kemudian kumpui ni abang dasina 11. Tentu ini masih muda umur ni. Masih porak rayohi. Masih singkat pemikir ini, maka tentu saja kami amanahkan buku anakku BWN ini ke bapak ibu sekalian kaum muslimin sekedar untuk tembusan baik. Ini terutama sekali ku anak kami akan datang ruang ini, si kami sawahan. Tingkatkan iman, tingkatkan ibadah kepada Allah. Kita ni ngiosa Tuhan tene, mane selamane sebelumnya kita sukaria untuk minantesia berjejerat, kemudian kita ada si berberakah, kemudian cerita masalah dunia. Tapi saat ini kalaupun kita ingin balik kunul semila dan terus kita bersukaria rumwe lepas nih, karena we ngelen alam kubur, ngelen alam kubur atau alam barjah kita alam dunia. Hana pada hakikatnya inilah dunia ini sebenarnya tempat untuk persinggahan. Gerara dunia ini sebagai abadi. Gerara dunia ini untuk tempat kekekalan. Gerara dunia ini tempat kebanggaan. Dunia ini tempat untuk hati meningkat menumpuk harta benda. Bukan. Dunia ini hanya sebagai jembatan pelindung kita untuk menuju ke akhirat kelak. Baik atau buruk tentu mari kita amalkan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuat kau untuk dunia seakan-akan murid kau selamanya, tapi berbuat kau untuk akhiratmu yang seakan-akan engkau mati esok pagi. Tentu ada waktu kita bekerja untuk dunia.
ada waktu untuk membuat untuk masalah akhirat. Tentu jika kita bekerja untuk akhirat, kita pikirkan terus untuk dunia, maka kita tidak pernah busuk. Kita berbuat untuk dunia, tapi kita pikirkan terus untuk kematian, maka itu pun tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan. Maka ini inengku, abangku, semua yang berbahagia, ini hari kelem ni sebenarnya sangat-sangat susah sebenarnya bagi almarhum. Tentu inilah si bayang ni, hana sing aku amalkan selama ini, sana aku buatkan selama ini. Mulai akhir balik we, ngesawah umur ni, sawah ku almarhum mana, tentu itu akan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tikik buat sejarah akan dinampakkan, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tikik sikotek Allah akan hitung di atas permukaan di alam barzah. Ketika kita berdoa, nak berharap kelas di amalan kuaya, kena aku jadi takwa, itu dia sama Tuhan, tidak ada. Ditunjukkan Allah semua. Oleh sebab itu, mari kita pertipis perbuatan-perbuatan salah, bahkan gemuk kita osokkan. Amin atau bagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini yatan ayat surat Al-A'raf ayat 179 ada masalah lahum qulubul la yafqahuna biha. Ayat dikit kesalahan. Dikit lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati tapi tidak mau memahami. Nah, ini dikit. Jadi hati ini sebenarnya sentral. Jeroh itu yengon kuati. Jika hati itu kita jeroh, maka apapun yang kita lakukan itu tidak bagus. Awah, mata, iung, kemiring itu merupakan pion. Waya kaca sepion wariati. Tampilan daripada hati itu ikejeroh kesehatan hati. Alhamdulillah jeroh awak tu. Jeroh mata tu, jeroh iung tu, jeroh kemiring tu, jeroh kining tu, jeroh kumut tu. Atin tu jahat. Belum termalan ke tempat maksiat. Atin tu jahat, kumut tu nusuk. Atin tu jahat, mata tu nengon kuna kena. Atin tu jahat, awak tu mencecarut. Atin tu jahat, kemiring tu mengisi sana kenaki. Maka hal ini hati ini sebagai sentral. Maka di dalam sebuah kitab Syekh Abdul Qadir Jailani pernah kita baca bahwa terdapat akan kita punya sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sebagaimana hadis sekian narwi, hadis ini kita baca sepenggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhil quluba la tasda'u. Sesungguhnya hati ini aituruhin nabiku hati ini. Hati ini bagian sebelah kiri. Kita kunai keseku salah satu pagi ini keseku tim medis, apakah betul? Di sini betul. Inna hadhil quluba la tasda'u. Sesungguhnya hati ini mukara. Bahasa kita ni ada gelar. Itu mukara ni ada bahasa kita ni melak. Mukada. Jadi lantas tahu betul-betul mukarat hati manusia. Inna jara'aha. Sesungguhnya obat untuk mengkarat itu, melekat di karata, menuat di kedeta, salah dulu. Yang pertama qiraatul Quran. Itulah gati kita membaca Al-Quran. Al-Quran dijadikan sebagai pajangan. Al-Quran jadikan sebagai pedoman. Al-Quran dijadikan sebagai hiburan, tapi Al-Quran jadikan sebagai tuntunan. Ini ngarabai musabakah baru ilaki. Anak tujuan ni, kati musabakah, kati dia. Mehoyak tutup Al-Quran, melapuk satu sagi. Nah ini salah satu berarti Al-Quran jadi
jadi hiburan, bukan Al-Quran sebagai tuntunan. Itu yang pertama. Kemudian Al-Quran ini sebenarnya menjelaskan Allah jelas dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami menurunkan Al-Quran itu, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u, untuk menjadi obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Wa la yazidu zalimin, dan tidak akan menambah kepada orang-orang yang zalim itu illa khasara, terkecuali hanya kerugian. Jika jemaah zalim beramal dengan Al-Quran, bukan pahala dapat. Itu hanya sebagai menambah dosa buat dia walaupun baca Al-Quran. We zalim hatiwi, munafik hatiwi, hanya untuk mencari kemegahan sebelaka, kata mencari kedudukan, mencari pangkat dengan Al-Quran tersebut. Berpahala dapat Bapak Ibu sekalian, hanya mendapatkan kerugian saja. Nanti perjual belikan ayat Al-Quran dengan harga yang sedikit. Ini makna. Al-Quran itu bukan diperdagangkan, Al-Quran itu jadikan pedoman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk wakniati apa? Ini cicipin jadi. Kalau cicipin merantu nur kesini. Namanya salah pinggan baru ketutupan nanti. Ya. Jadi yang kedua, karena Rasulullah SAW untuk melekankan karat niati manusia, zikrul maut, mengingat kematian. Nah ini lebih mengingat kematian. Aksiru zikral maut, fa innahu yumahisu dzunub. Perbanyaklah untuk mengingat mati, karena sesungguhnya mengingat mati itu untuk menghapuskan dosa. Sahan-sahan gati mengingat mati itu orang hebat. Akani si almarhum ni, alhamdulillah mokot aku tik turun makan. Kebetulan kita adik. Setiap bertemu dengan beliau itu menceritakan tentang mati, mengingat tentang mati, menguna tentang mati, guna kesebenarnya mati ini. Guna sebenarnya masalah perjalanan mati ini. Kuperin jawaban pertama tentang kakak hebat. Kakak hebat. Jarang jemaah menguna masalah mati, tapi menguna masalah bagaimana pangkat di sini. Guna ketika kedudukan ku tinggi. Tapi kau semuanya Yunusko masalah kematian. Kau hebat. Terbukti Yomane. Dengan wajah senyum beliau itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin dengan ainul yakin, dengan hakul yakin, yakin itu beliau itu sebagai hamba Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin itulah bagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mengingat mati. Mati ini sebenarnya bukan tawar-menawar, bukan arti barang yang ditiru. Ini mati ini merupakan sesuatu keputusan yang pasti. Siapa mendapatkan kematian? Mutik ruluh bunga malah. Ngara kita kan jematul hana keti sawah besilo di kampungku seruluh 120 tahun dalam nomor dia. Karena pernah menengok Facebook dan sebagai WA, adan selah dari itu 120 tahun ditayangkan di dalam sebuah media. Luar biasa, masih murid sini. Anak-anak kipe ngeblu. Anak ketiga berangkat ini. Apakah Allah akan takdirkan sebagai contoh. Mutik luluh bunga malah. Arakalai jemaah tua kena berangkat ini. Arakalai sini dekat lahir tapi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikasih ketanggap. Engkau sudah umur muen, engkau 20 lah. Ya. Oh ya, engkau kena umur mula. Nong ni 80 beliau itu menganggap diri yang berangkat. Tapi jemaah kekanaannya yang anggapnya kau kena hebat nih.
Ini terjadi ada satu pandangan. Kita ini sebenarnya umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai peringatan. Peringatan tu. Hari kucak kita mengikulan, hari kul kerana kita menjadi dewasa, dewasa adanya menjadi tua, tua menjadi lanjut usia. Oh yang itu oleh Allah kita. Yo sahih. Tanda ini apakah memang kita tingkatkan amaliyah kita kepada Allah atau dengan tanda ini kita menjadi lalai. Amal ini Tuhan bagi yang dirahmati Allah. Inilah kira-kira harus kita ingat kematian. Pasti kita semakin mokot semakin mendekat ke alam kubur, semakin mokot kita akan masuk nanti ke lubang neraka. Kemudian yang ketiga, untuk melekangi hati ini adikarab itu wahuduru majalis zikri, menghadiri majelis zikir. Menghadiri majelis zikir, tempat-tempat belajar. Ini bapak-bapak kampung Gemil ini ada ke tos pengajian, Pak? Alhamdulillah, berarti luar biasa. Ini beberapa tempat kita tengok ibu-ibu majelis taklim. Taklim ini sebenarnya cuma lawan. Taklimah baru cuma banan. Majelis taklim setelah kita tengok cuma banan wasa. Seharusnya taklimah itu ada terjadi sebagai manusia yang ada terdapat di Marawan. Tapi hakikatnya jemabanan lebih terif wegerpani di Marawan menganggap diri ngepani. Beberapa kampung, mudah-mudahan kampung Kalakemili luar biasa. Dia terutama sekali ku anakku. Siapa batang ruang nih, ngitaring ninamu anakku, tentu saja ditingkatkan ilmu. Hadirkan dirimu kepada majelis taklim. Hadirkan dirimu kepada majelis ilmu. Belajar ku jemaah sipani. Menguna ku jemaah sipani. Kemudian engkau nengon kau ku jemaah sigerara. Jemaah sigerara tentu saja kau kena merasa bangga dirimu. Selalu kena merasa dirimu hina ketika hanya Rp1.000 kau dapatkan. Nengon ku jemaah sigerara sehingga engkau akan bisa menolong. Nengon ku jemaah pani sehingga engkau tidak merasa dirimu hebat, sehingga engkau tetap menuntut ilmu. Ini disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Jika ngedapat ini ipedomaniko anakku dan batang ruang ini, tentu saja kusipe kau belum menjadi emas intan permata, pasti akan difungsikan oleh orang-orang dan bahkan ini Allah akan angkat harkat dan martabatmu di sisinya. Amin itu bagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang tahap yang kedua, tahap yang terakhir kami sampaikan masalah kematian ini. Kematian ini sebenarnya Arya kami ini ngejelas tentu masing-masing kita pikirkan. Ngejelas pasti gerulangnya. Yang ulak P ada beberapa satu kitab syarah sudur yang disebutkan. Ini ada ikhtilaf ini, sebahagian kita mengatakan. Tapi menurut satu mazhab Syafi'i, roh itu bisa melihat kepada dunia. Bisa ulak rumah, kejap-kejap. Sebahagian yang banyak di mazhab yang lain gelaran ya. Nanti menjadi pertentangan dong gelara berarti mazhab lain dari apa-apa. Jadi ini salah satu disebutkan untuk memandang orang tuanya, anaknya yang ditinggalkan di rumah. Sejauh mana yatan rumah nih apakah jero atau tidak. Sebahagian kecil munengone gerus yang ngone masalah harta, tapi yang ngone apakah taat atau tidak. Berdasarkan setiap orang mati itu maka putuslah amalannya. Setiap anak Adam itu apabila mati maka putuslah segala amalannya. Terkecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Ini yang mana anak soleh atau tidak? Anak soleh sebahagian yang memahami guru ulak rumah dirasakannya apakah ini dikirim atau tidak. Jika ada kiriman ada anaknya bentuk doa berarti anak yang soleh. Kemudian anak ini pernah bersedekah, kemudian dia niatkan pahalanya kepada orang tua, maka ini anak yang soleh. Tapi kegersanah P untuk ikirimnya berarti ini bukan anak soleh. Kemudian satu pendapat lagi, yaitu anakku apakah ibadahi sholat kah rumah.
kemudian jeroh ke yang tetangga, jeroh ke rumah abangnya, jeroh ke rumah dia, jeroh ke rumah dia, jeroh ke rumah anaknya. Maka ini adalah merupakan tanda-tanda anak yang soleh, bagus di dalam rumah. Amin tuah bagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini anak yang soleh salah satu ya amalan. Perlu usahawan ku kita karena sini ada kekanak ni, ada anak-anak ni kami sian rumah bang, rumah kas yang melaksanakan ibadah namanya salat hadiah. Nah, salat hadiah. Salat hadiah ini sebenarnya ketinti kita menjadi pengajian menjadi pengajian yang buntu. Ada si kibah tengkuai. Ini berdasarkan dalam kitab Nujahatul Majalis disebutkan terdapat hadis dari situ. Setelah kita cek hadis itu hadis yang benar, hadis hasan tingkatnya, yang disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, la ya'ti 'alal maiti ashaddu minal laylatil ula farhamu mautakum bis sadaqah faman lam yajid falyusalli rak'atain. Tidak ada ajab yang datang kepada mayat itu yang sangat dahsyat terkecuali dimulai pada malam pertama. Malam pertama ini luar biasa. Malam pertama ini kalgorik seperti tenggelam dari kapal di lautan. Ali di kelam ini. Gelap gulita, tenggelam, menjelobok dan sebagai oyel keadaan almarhumah ini. Apakah kita merakitik-kitik dalam masa seperti ini? Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Ini harus kita kuatkan di hati kita. Jangan berpikir pada yang lain. Hai. Tentu farhamu mautakum bis sadaqah. Kasih sayangilah olehmu sekalian mayat itu. Sama kasih sayangnya kita si tadi kata rumah ini. Farhamu mautakum. Kasih sayangilah mayat itu. Bis sadaqah. Tangkuhan sedekah. Mudah-mudahan si tangkuhan ini diniatkan dari dapur untuk sedekah. Mudah-mudahan niat sedekah ini akan disampaikan kepada kami Zulaiha binti Bantanawar di dalam kubur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian farhamu mautakum bis sadaqah. Faman lam yajid. Faman lam yajid, maka engkau tidak sanggup, falyusalli rak'atain. Hendaklah kamu melakukan salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat ini ketika kita lihat dalam syarahnya, ini salat hadiah. Bukan salat hidayah. Salat hadiah. Fayaqra'u bihima, engkau bacakan kedua rakaat tersebut Fatihatul Kitab, baca Fatihah. Wa ayatul kursi, ayat kursi, wa alhaqum at-takasur sampai habis sekali. Wa qul huwallahu ahad 11 maratan. Bacakan qul huwallahu ahad itu 11 kali. Rakaat pertama dan rakaat kedua baca seperti itu. Setelah itu thumma yaqra'u doa. Bacakan doa. Allahumma salaitu salata wa ta'lamu ma urid. Atau wa ta'lamu ma nurid. Itu hanya pindah daripada dhamir. Allahumma ba'at tawabaha fi kuburi fulan bin fulan